Selamat malam sahabat-sahabat yang berbahagia. Kali ini masih dengan saya channel Aji Sutanto. Pada malam hari ini kita akan mengulas tentang apakah hipnosis itu melibatkan entitas gaib. Selama ini kebanyakan orang awam berpendapat bahwa hipnosis itu melibatkan berbagai mistik atau melibatkan entitas lain seperti jin atau makhluk halus atau kodam dan lain sebagainya. Nah, di sini malam ini saya akan sedikit mengupas tentang persoalan ini dengan gamblang dan jelas. Tonton videonya sampai akhir dan terima kasih yang sudah like, subscribe, komen dan share. Sahabat-sahabat yang berbahagia, banyak anggapan di masyarakat kita yang menyatakan bahwa keilmuan hipnosis atau hipnotis itu melibatkan entitas gaib atau ditarik-tarik ke ranah yang mistis seperti itu. Nah, apakah benar demikian bahwa keilmuan hipnotis itu menggunakan mistis atau makhluk gaib atau mengundang setan, jin, kodam, dan lain sebagainya? Dalam pandangan hipnotis barat menekankan bahwa sugesti terhadap seseorang itu bisa dilakukan dengan kata-kata, dengan kekuatan kata-kata atau dengan verbal, sehingga seseorang yang mendapatkan kata-kata sugesti dengan baik maka akan mudah dipengaruhi dan masuk ke dalam kondisi yang hipnotik atau trance. Begitu. Untuk mengantarkan seseorang dalam kondisi hipnotik atau ngetrance itu tidak hanya bisa dilakukan dengan verbal atau kata-kata saja, namun bisa juga dilakukan dengan nonverbal, yaitu bisa berupa dengan gerakan-gerakan tubuh, dengan tatapan-tatapan mata, atau dengan gerakan-gerakan yang sifatnya mempersuasi seseorang sehingga mengantarkan seseorang tersebut dalam kondisi yang hipnotik atau ngetrance. Untuk mengantarkan seseorang dalam kondisi hipnotik atau ngetrance itu tidak hanya bisa dilakukan dengan kata-kata saja atau dengan verbal, tetapi bisa juga dilakukan dengan nonverbal atau tanpa kata-kata sekalipun, yaitu dengan teknik mendemonstrasikan kekuatan nonverbal yang bisa digunakan untuk menghantarkan seseorang kepada kondisi hipnotik atau trance. Sebagai contoh induksi nonverbal yaitu misalkan bisa dilakukan dengan tepukan pada pundak seseorang suyet atau pundak orang yang mau kita hipnosis. Yang kedua, misalkan bisa dilakukan dengan tatapan mata atau pandangan mata kepada suyet atau kepada orang yang mau dituju. Nah, gerakan-gerakan nonverbal tersebut terkadang malah lebih manjur, lebih kuat menembus critical area pikiran bawah sadar manusia. Nah, gerakan-gerakan nonverbal tersebut seperti tepukan misalkan atau tatapan mata atau misalkan gerakan-gerakan tubuh yang lain atau ekspresi-ekspresi yang lain itu justru malah mempunyai kesan kuat untuk menembus pikiran bawah sadar manusia karena berbagai pengulangan-pengulangan atau pengkondisian-pengkondisian yang itu ditangkap oleh belief system dari seseorang. Nah, mari kita perdalam lagi fenomena-fenomena sugesti nonverbal dan tanpa kata-kata ini untuk menghasilkan sebuah kondisi hipnotik dan trance yang lebih kuat yang sering didemonstrasikan oleh mereka-mereka yang punya keterampilan hipnotis yang memadai atau bagi mereka-mereka yang sudah punya jam terbang tinggi dalam menghipnotis orang.
Pembahasan kali ini kita hanya membahas pada ruang pemahaman tentang keilmuan hipnotis. Jadi tidak melebar kepada sebuah pemahaman lain yang misalkan ditarik-tarik ke ranah tradisional atau keilmuan lain yang dimana itu menggunakan teknik yang mirip namun dengan filosofi dan pemahaman serta konsep yang berbeda. Dalam ranah hipnosis banyak ragam yang dapat digunakan untuk membawa seseorang masuk dalam kondisi hipnotik atau trance yang dalam. Misalkan situasi dan kondisi tertentu, maka bisa membuat seseorang mudah secara otomatis masuk dalam kondisi trance atau hipnotik. Selanjutnya misalkan penampilan seorang penghipnotis itu juga sangat mempengaruhi seseorang untuk masuk dalam kondisi trance dan kondisi hipnotik. Selanjutnya misalkan komunikasi gabungan antara verbal dan nonverbal. Ini juga bisa membuat seseorang mampu masuk dalam kondisi hipnotik dan trans yang dalam. Selain itu juga bahasa tubuh. Misalkan gerakan tangan, gerakan tubuh, terus kemudian ekspresi wajah, yang mana itu sangat dipahami oleh pikiran bawah sadar sehingga mudah masuk dalam kondisi hipnotik. Dalam pengetahuan NLP ini biasa disebut sebagai analog marking, yaitu sebuah tanda yang dipergunakan untuk memasuki bawah sadar manusia dengan sangat mudah. Karena bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa analog itu lebih mudah dipahami oleh pikiran bawah sadar manusia dengan lebih baik. Sebagai contoh yang simpel yaitu, misalkan saya mengatakan, "Hei, kamu sini." Yang pertama dengan nada yang datar atau biasa-biasa saja. Yang kedua, "Hei, kamu ke sini," dengan kata-kata dan penekanan yang lebih tinggi dan kasar. Dua kata dan kalimat yang sama, namun mempunyai efek yang sangat berbeda. Pada kata-kata yang kedua, dengan nada yang kasar dan tinggi, maka memberikan kesan kepada pikiran bawah sadar, itu kesan yang menakutkan bagi pihak lain. Komunikasi nonverbal ini sangat dipengaruhi oleh belief system atau sistem keyakinan serta pemahaman yang ada di dalam diri setiap manusia. Seseorang percaya bahwa ketika pundaknya ditepuk oleh seseorang yang mempunyai ilmu tertentu, ini akan memudahkan orang tersebut masuk dalam kondisi hipnotik yang dalam atau ngetrance seperti itu. Karena bagi seorang penghipnotis yang paham, ini akan mudah dimanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Ketika seseorang percaya bahwasanya ketika pundaknya ditepuk oleh orang yang memiliki ilmu tertentu misalkan, kemudian setelah ditepuk itu dia akan menjadi tidak sadar, maka belief system seperti ini akan memudahkan seorang penghipnotis untuk mengeksekusi orang yang mempunyai keyakinan seperti ini. Atau misalkan seseorang yang punya belief system atau kepercayaan di dalam dirinya bahwa ketika orang itu dipandang oleh orang lain, kemudian dengan mata yang tertentu oleh seorang yang punya keilmuan tertentu, misalkan memandang matanya, lalu kemudian itu bisa membuat orang tidak sadarkan diri. Nah, belief system yang semacam ini juga mudah dimanfaatkan oleh sang penghipnotis untuk mengeksekusi suyet atau mengeksekusi seseorang. Biasanya sering kita lihat di televisi atau di film-film bahwa tatapan mata seseorang yang mempunyai keilmuan tertentu itu bisa membuat orang tidak sadarkan diri. Nah, apabila itu masuk di dalam belief system seseorang, maka orang yang sudah percaya dan yakin tersebut akan mudah dimanfaatkan oleh sang penghipnotis untuk menghipnotis dia.
karena dia sudah ada catatan di dalam bawah sadarnya. Situasi dan kondisi tertentu bisa membuat seseorang masuk dalam kondisi hipnotik atau trance. Bagi seorang penghipnotis yang menguasai sulap atau magician, maka dia akan lebih mudah untuk menggiring seseorang masuk dalam kondisi confused atau mengalami kebingungan. Nah, ketika orang dalam kondisi kebingungan, itu tidak dapat atau sulit untuk membedakan mana yang realita, mana yang ilusi, mana yang benar, mana yang keliru. Sehingga dari kebingungan ini akan memudahkan seseorang untuk masuk dalam kondisi hipnotik atau trance. Bagi seorang penghipnotis yang berpengalaman, maka akan dengan mudah memanfaatkan ini menjadi sebuah momen yang tepat. Induksi nonverbal itu juga mirip-mirip seperti seorang yang pandai melakukan atau pandai dalam seni pantomim. Dengan ekspresi wajahnya, dengan gerakan tangannya, dengan gerakan tubuhnya, dia bisa mempengaruhi orang lain secara emosional. Di tangan seorang pantomim misalkan, maka seseorang itu akan lebih mudah secara emosional digiring dalam kondisi trance atau hipnotik. Dengan mudahnya seorang pantomim walaupun dia hanya menggunakan gerak tangan, gerak badan, ekspresi wajah dan lain sebagainya, bisa membuat orang lain tersenyum, kesal, sedih, bahagia dan lain sebagainya. Itu mirip-mirip dengan sugesti nonverbal. Atau misalkan seorang pelawak, walaupun dia tidak banyak berkata misalkan, dia hanya diam atau gerak tubuhnya, tapi karena pembawaannya itu adalah pembawaan yang sudah bisa membuat orang tertawa, maka orang lain atau penonton dengan mudahnya tertawa terbahak-bahak menyaksikan ekspresi gerak dari seorang pelawak atau humoris. Nah, ini juga salah satu termasuk atau mirip-mirip induksi nonverbal. Nah, repotnya adalah induksi nonverbal seperti ini bagi masyarakat awam atau orang yang belum tahu tentang keilmuan ini menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mistis, sesuatu yang di luar jangkauan nalar atau akal manusia. Padahal ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat simpel, yang sangat alamiah, bisa dijelaskan dengan logika dasar yang sangat sederhana. Nah, demikian kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, penjelasan tentang induksi nonverbal, di mana selama ini sering dikait-kaitkan dengan mistis atau entitas gaib, setan, jin, atau kodam dan lain sebagainya. Yang padahal sebenarnya sangat mudah sekali untuk dijelaskan dengan logika akal sehat dan sangat ilmiah sekali.